jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi nih jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Yang udah gak sabar langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, sekarang kita di Instagram pakai nama nih dari @lia7997. Wah, ini lahir tanggal 7 bulan 9 tahun 97 kalau nggak salah ini. Assalamualaikum Ustadz dan Ustazah. Semoga selalu diberikan kesehatan supaya terus membagikan tausiahnya. Oh iya, mau nanya nih gimana hukumnya jika kita sudah mengikhlaskan orang-orang yang berutang pada saya. Soalnya saya paling malas untuk nagih, tapi yang dihutangin nggak ngerti-ngerti, nggak tahu, dilupa-lupain katanya. Mungkin karena saya nggak nagih ya, karena sudah pada lama lewat dari 1 tahun. Saya niatkan bagi orang-orang yang berhutang kalau nggak bayar juga nggak apa-apa. Katanya, hebat nih si mbaknya. Bagaimana hukumnya bagi saya, bagi yang punya hutang. Sedangkan dari saya sendiri sudah mengikhlaskan. Malah saya doakan supaya dibukakan pintu rezeki bagi orang-orang yang berhutang sama saya supaya mereka bisa melunasi hutangnya. Dan tidak menjadi pemberat ketika ditanya pertanggungjawabannya nanti kelak amalannya ditimbang. Jazakumullah khairan kasiran Ustadz dan Ustazah yang jauh Ustadz Maulana. Ini orang bahaya juga ya kalau ngutang lunasin gitu Ustadz, enak banget. Ketahuilah kepada semuanya, camkan dengan baik, barang siapa yang mengikhlaskan orang yang punya utang padanya, maka ketahuilah dia mendapatkan kelembutan dan kebaikan dari Allah. Oh Masya Allah. Kalau mengikhlaskan. Jadi camkan utang piutang itu cuma bukan sekedar hanya utang piutang. Tapi kan ada syaratnya, sebaiknya dicatat, dipersaksikan dan sebagainya. Tapi si mbaknya ini nggak nagih Ustadz masalahnya. Mungkin yang utang juga pura-pura lupa. Mohon maaf, kita kembali kata-katanya coach-nya daripada coach dari Abi Maki. Quotes ya. Ngutang meles. Utangnya melas. Ditagi, ngegas. Iya. Kadang-kala ada orang juga menjaga harga dirinya. Jangan-jangan nanti digituin. Apalagi yang kedua, orang yang mengikhlaskan utangnya, orang padanya akan mendapatkan naungan dari Allah. Wow, luar biasa. Selamat. Salah satu teknik supaya kita aman adalah beri utang kelebihan daripada harta kita. Jadi kita tidak kepusingan. Jangan ngutangin orang uang listrik kita. Uang sekolah anak, uang pembeli beras kita, jangan. Jadi kita nyusahin diri. Lalu apalagi mendapatkan pahala tambahan yang tidak pernah dilakukan. Maksudnya apa nih? Nah buat kita ini jangan sampai mentang-mentang bisa diikhlasin. Kayaknya aku pinjam aja sama Mas Fadli ya. Si mbak ini aja tadi nih. Iya diikhlasin. Ya tapi juga yang utang bukan berarti jadi semena-mena. Karena kalau ada perhitungannya di 97 akhirat. masih muda banget itu. Iya, Masya Allah. Jangan sampai menggampangkan. Kan kadang-kadang begini, ada orang berutang, aku berutang saja sama dia. Nah pasti dia enggak nagih-nagih tuh, pasti sudah diikhlaskan. Iya. Ada masalah? Udah habis waktunya kayaknya Ustadz jawabnya. Makasih banyak Ustadz Maulana atas jawabannya. Waktunya sangat terbatas Ustadz. Terima kasih juga buat mbaknya tadi ya, Mbak Lia. Luar biasa Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kembali rezekinya berlimpah ruah. Amin. Nah sekarang kita masuk lagi ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Mohon solusinya. Apakah hutang kepada orang tua harus tetap ditagih Ustadz? Maaf. Soalnya ayah mertua saya berhutang dengan suami saya hingga puluhan juta. Dan maaf, ternyata baru diketahui bahwa dia berhutang untuk main judi online Ustadz. Aduh, sampai ada orang-orang yang menagih datang ke rumah kami dan kami tidak tahu apa-apa Ustadz. Kalau bapak mertua saya ke rumah selalu berantem sama suami saya karena suami gak mau minjemin. Karena kami pun sekarang butuh uang itu. Baiknya gimana ya Ustadz, apakah menagih utang ke orang tua bikin suami saya durhaka? Nah ini Ustadz Abi Maki aja yang jawab. Tafadhol Bi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustadz, ya Allah barik fiik. Subhanallah, ketika untuk masalah utang piutang ya, secara fikih siapapun yang meminjam ya istilahnya harus membayar. Maka ini berlaku kepada kakak adik ataupun ibu anak ataupun suami istri sekalipun ataupun ayah kepada anak. Ketika ayah, nak saya minjem uang, ya pinjaman walau bagaimanapun harus dibayar. Itu secara fikih memang demikian dan anak nagih juga. Kenapa? Karena memang ini utang.
secara kalimatnya pinjam meminjam ya itu udah hutang. Maka ini secara fikihnya. Namun jangan fikih saja yang harus kita ambil. Tapi apa? Ada adab. Siapa yang pinjamnya? Ternyata orang tua. Kalau hanya fikih saja dipelajarinya tanpa adab. Oh sama orang tua nggak sama dengan yang lainnya. Dan sekarang dengan mengatakan kata-katanya. Pantaskah menagih kepada orang tua? Sementara semuanya ini adalah kita hadir karena orang tua. Maka punten. Sekarang ini lihat. Kebutuhan kita bagaimana? Seandainya kita masih cukup, masih perlu. Ya sudah silahkan saja, ikhlaskan saja. Berbuat baik kepada orang lain. Tadi Ustadz Nur Maulana menyatakan membebaskan daripada utang itu pahalanya besar. Apalagi untuk orang tua jauh lebih besar. Namun masalahnya ini mas, tadi dengan mengatakan uangnya digunakan untuk apa? Untuk judi. Judi. Maka punten stop karena ini adalah kezaliman, ini adalah kemaksiatan, menjerumuskan orang tuanya namun tetap dengan kata-kata yang baik saat menolaknya. Masya Demikian, Allah. wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Ustaz Allah Abdul ibarik Maki. fiik. Terima kasih banyak yang sudah mengirim pertanyaan, yang sudah dijawab. Masya Allah terima kasih banyak ya yang belum dijawab. Nanti insya Allah dimanfaatkan juga sama teman-teman kita, tim kita untuk dijadikan sebuah tema seperti hari ini. Nah sekarang kita akan kembali mendengarkan ya kesimpulan dan juga doa dari guru kita Ustaz Syam. Tafadhol Ustaz Syam. Tabi guru-guruku. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang kita pelajari, hutang bukanlah mantan yang senantiasa engkau ingin melupakannya. Dan hutang juga bukanlah setan yang senantiasa engkau ingin lari darinya. Hutang adalah sesuatu yang engkau harus mengingatnya dan engkau mestinya membayarnya. Karena yang menjadi saksi adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita membayarnya bukan dengan rupiah lagi, namun dengan amal perbuatan yang setengah mati kita bangun di dunia ini ternyata menjadi muflis di akhirat karena kita masih punya hutang terhadap orang lain. Bayarlah hutang ini karena hutang ini adalah sesuatu yang menghalangi kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang yang mati syahid saja, seseorang yang berperang di jalan Allah saja itu tidak diterima jikalau dia masih punya hutangnya. Dan bagi kita yang memberikan hutang, jangan sampai kita juga menjadi pihak yang zalim. Sudah tahu saudara kita membutuhkan bantuan, kita masih saja menzalimi mereka, maka kita tidaklah lebih atau tidaklah kurang daripada orang yang sangat zalim di dunia ini. Baik, sama-sama kita angkat tangan supaya kita sama-sama terbebas daripada jeratan hutang dan kezaliman manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Allah, jikalau di antara jamaah Islam itu indah ada yang sedang kesusahan, maka mudahkanlah ya Allah. Jikalau ada yang sedang terlilit hutang, maka mudahkan rezekinya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Alhamdulillah demikianlah perjumpaan kita hari ini ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya.